Bapak boleh meremehkan saya sekarang, tapi setelah ini mungkin Bapak yang akan menyesal. Semua orang menertawakannya, hanya karena dia seorang kurir wanita dengan pakaian sederhana dan wajah lelah. Di tengah hiruk-pikuk kantor mewah itu, tak satu pun yang benar-benar menghargai kehadirannya. Bahkan sang bos besar pun dengan dingin meremehkannya di depan banyak orang. Tapi tak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan menit, suasana akan berubah total. Tatapan sinis berubah menjadi panik, suara tawa mendadak lenyap, dan sang bos yang tadi angkuh justru gemetar ketakutan setelah mengetahui fakta mengejutkan tentang siapa sebenarnya wanita itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan pelajaran hidup yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Cerita hari ini dijamin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menilai seseorang dari penampilannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar kami bisa terus menghadirkan cerita menarik dan bermanfaat setiap harinya. Suatu siang yang terik di pusat kota, gedung megah milik sebuah perusahaan besar tampak sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi, membawa berkas, berbicara serius, dan sesekali tertawa kecil di antara kesibukan mereka. Di balik pintu kaca besar itu, suasana profesional begitu terasa, seolah hanya orang-orang penting yang pantas berada di dalamnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita datang perlahan. Ia mengenakan jaket kurir yang tampak sudah usang, sedikit pudar warnanya, dengan helm yang ia bawa di tangan. Sepatunya terlihat berdebu, dan wajahnya tampak lelah, mungkin karena perjalanan panjang di bawah panas matahari. Namun di balik penampilannya yang sederhana, matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia melangkah masuk dengan ragu, sedikit menunduk, sambil menggenggam sebuah paket cukup tebal di tangannya. Beberapa karyawan yang berada di lobi langsung melirik ke arahnya. Ada yang hanya sekilas melihat, ada pula yang saling berbisik. "Kurir lagi, pasti salah kirim," ujar salah satu staf dengan nada meremehkan. Yang lain tersenyum sinis, bahkan ada yang menahan tawa kecil. Bagi mereka, kehadiran wanita itu seperti sesuatu yang tidak penting, hanya bagian kecil dari rutinitas harian yang bisa diabaikan. Wanita itu berjalan mendekati meja resepsi. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Permisi, saya ingin mengantarkan paket ini." Resepsionis hanya melirik sekilas, lalu menunjuk ke arah kursi tunggu tanpa banyak perhatian. "Tunggu saja di sana, nanti dipanggil." Tanpa membantah, wanita itu mengangguk pelan. Ia duduk dengan tenang, meskipun beberapa pasang mata masih memandangnya dengan ekspresi merendahkan. Waktu berlalu cukup lama, namun tak ada yang memanggil namanya. Di sudut ruangan, beberapa karyawan mulai kembali berbisik. "Lihat penampilannya, yakin itu paket penting? Paling juga dokumen biasa, kenapa harus datang sendiri sih?" Namun wanita itu tetap diam. Ia tidak menunjukkan rasa tersinggung ataupun gelisah. Tangannya masih menggenggam erat paket tersebut, seolah benda itu memiliki arti yang jauh lebih penting daripada yang orang-orang bayangkan. Di balik kesederhanaannya, tak ada satupun di ruangan itu yang menyadari bahwa kedatangannya hari itu bukanlah hal biasa. Dan dalam waktu singkat, seluruh suasana di tempat itu akan berubah, karena wanita yang mereka anggap remeh ternyata membawa sesuatu yang akan mengguncang semuanya. Waktu terus berjalan, namun wanita itu masih duduk dengan tenang di kursi tunggu. Paket di tangannya belum juga diserahkan. Ia sesekali melihat ke arah resepsionis, namun tak ingin memaksa. Di sekelilingnya, aktivitas kantor tetap berjalan seperti biasa, cepat, sibuk, dan seolah tak pernah berhenti. Beberapa karyawan mulai kembali memperhatikannya.
Rasa penasaran bercampur dengan sikap meremehkan. Akhirnya, wanita itu berdiri perlahan dan kembali mendekati meja resepsionis. Dengan sopan, ia berkata, "Maaf, apakah saya bisa bertemu langsung dengan direktur? Paket ini harus saya serahkan langsung kepada beliau." Permintaan itu sontak membuat resepsionis mengangkat alis. Ia menatap wanita itu dari atas hingga bawah, seolah memastikan apa yang baru saja didengarnya. "Langsung ke direktur?" ulangnya dengan nada tak percaya. Beberapa staf yang berada di dekat sana mulai menoleh. Ada yang tersenyum kecil, ada yang bahkan terkekeh. "Kamu tahu nggak, untuk ketemu direktur itu harus ada janji. Nggak bisa sembarangan, apalagi cuma kurir." Kata kurir itu diucapkan dengan penekanan yang jelas, seolah menunjukkan posisi wanita itu jauh di bawah mereka. Wanita itu tetap tidak terpancing. Ia hanya menatap dengan tenang, lalu mengangguk kecil. "Saya mengerti, tapi tolong sampaikan saja bahwa saya membawa sesuatu yang sangat penting." Resepsionis tampak ragu. Ia sebenarnya ingin menolak, namun entah mengapa ada sesuatu dalam sikap wanita itu yang membuatnya berpikir 2 kali. Akhirnya, dengan setengah enggan, ia menghubungi asisten direktur. "Pak, ada kurir di sini. Katanya ingin menyerahkan paket langsung ke direktur." Ucapnya pelan, sambil sesekali melirik wanita tersebut. Di ujung telepon, terdengar nada kesal. "Suruh tunggu saja, direktur sedang sibuk." Namun, sebelum telepon ditutup, resepsionis menambahkan, "Katanya penting, Pak, sangat penting." Beberapa detik hening. Lalu terdengar jawaban, "Baik, saya sampaikan." Tak lama kemudian, kabar itu benar-benar sampai ke telinga sang direktur. Ia sedang berada di ruangannya yang luas dan mewah, ditemani beberapa dokumen penting di meja. "Kurir ingin bertemu saya," gumamnya dengan nada heran. Lalu sedikit kesal. Ini pasti buang-buang waktu. Namun rasa penasaran mulai muncul. Jarang sekali ada kurir yang bersikeras seperti itu. Dengan langkah berat dan ekspresi tidak sabar, akhirnya sang direktur berdiri dan berjalan keluar menuju lobi. Sementara itu, wanita tersebut masih berdiri dengan tenang, menunggu. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa detik lagi, ia akan berhadapan langsung dengan orang paling berkuasa di perusahaan itu. Dan di saat itulah, pertemuan yang tak pernah diduga siapapun akan terjadi, sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Suasana lobi yang tadinya biasa saja, perlahan berubah tegang saat sosok direktur akhirnya muncul. Langkahnya tegas, jas mahal yang dikenakannya terlihat rapi tanpa celah, dan ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Semua karyawan yang melihat langsung menegakkan posisi, memberi jalan dengan hormat. Namun, tatapan sang direktur langsung tertuju pada satu sosok, wanita kurir yang berdiri sederhana di tengah ruangan itu. Ia berhenti beberapa langkah dari wanita tersebut, lalu memandangnya dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot mata yang jelas meremehkan. "Kamu yang ingin bertemu saya?" tanyanya singkat, tanpa basa-basi. Wanita itu mengangguk pelan. "Benar, Pak. Saya membawa sesuatu yang harus diserahkan langsung kepada Anda." Beberapa karyawan mulai berkumpul di sekitar, pura-pura sibuk tapi jelas ingin menyaksikan kejadian itu. Suasana berubah seperti tontonan kecil di tengah kantor. Sang direktur menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Ini perusahaan apa? Bukan tempat untuk orang datang seenaknya, apalagi tanpa janji." Nada suaranya terdengar cukup keras hingga menarik perhatian lebih banyak orang. Wanita itu tetap tenang. "Saya mengerti, Pak, tapi ini memang harus diberikan langsung." Alih-alih mendengarkan, sang direktur malah tersenyum tipis, senyum yang penuh sindiran. "Serahkan saja ke resepsionis, itu tugas mereka. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini." Beberapa orang di belakang mulai tersenyum, bahkan ada yang berbisik, merasa situasi itu menghibur. Namun, wanita itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya, memegang paket itu dengan erat. "Saya mohon, Pak, ini penting," ucapnya lagi, tetap sopan. Kali ini kesabaran sang direktur mulai habis. Ia melangkah lebih dekat, lalu berkata dengan nada lebih tajam, "Penting menurut kamu, belum tentu penting menurut saya.
Jangan merasa semua orang harus mengikuti keinginanmu. Suasana langsung hening. Kata-kata itu terdengar jelas dan menusuk. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang merasa kasihan, tapi lebih banyak yang menikmati situasi itu. Wanita itu tetap tidak menunjukkan emosi. Wajahnya tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata tersebut. Melihat reaksi yang tidak sesuai harapannya, sang direktur justru semakin meremehkan. Kalau semua kurir seperti kamu, perusahaan ini bisa kacau. Tambahnya dengan nada mengejek. Ucapan itu disambut dengan tawa kecil dari beberapa orang. Namun, wanita itu hanya menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan tetap menyerahkannya di sini." Ia lalu mengulurkan paket itu. Momen itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak biasa, ketenangan yang sulit dijelaskan. Sang direktur sempat terdiam sesaat, lalu dengan setengah kesal, ia mengambil paket tersebut. Tak ada yang tahu bahwa keputusan kecil itu, menerima paket dari seorang kurir yang ia remehkan, akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan wajah yang masih menunjukkan ketidaksabaran, sang direktur menerima paket itu dengan satu tangan, seolah benda tersebut tidak terlalu penting. Ia bahkan sempat menghela nafas, merasa waktunya terbuang hanya untuk hal sepele. "Cepat saja," ucapnya singkat. Wanita itu hanya mengangguk pelan, lalu mundur satu langkah. Tatapannya tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut ataupun terintimidasi. Semua mata kini tertuju pada paket tersebut. Beberapa karyawan yang sejak tadi memperhatikan mulai mendekat sedikit demi sedikit. Mereka pura-pura sibuk, namun jelas ingin tahu apa isi paket yang membuat seorang kurir berseikhlas ingin bertemu langsung dengan direktur. Sang direktur mulai membuka amplop tebal itu dengan santai. Gerakannya tidak terburu-buru, bahkan cenderung meremehkan. Baginya, ini mungkin hanya dokumen biasa yang seharusnya bisa diserahkan ke staf lain. Namun, saat isi amplop mulai terlihat, ekspresinya perlahan berubah. Awalnya ia hanya melirik sekilas. Lalu alisnya mulai berkerut. Tangannya yang tadi bergerak santai kini berhenti sejenak. Ia kembali membaca halaman pertama dengan lebih serius. Suasana di sekitar mendadak terasa berbeda. Tawa kecil yang tadi terdengar kini menghilang. Semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Sang direktur membuka lembar berikutnya dengan lebih cepat. Nafasnya mulai terasa berat, dan wajahnya yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai menunjukkan kebingungan. "Apa ini?" gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Seorang staf yang berdiri tidak jauh dari situ mencoba mengintip, namun langsung mundur saat melihat ekspresi sang direktur yang berubah drastis. Kini tidak ada lagi sikap santai. Sang direktur membaca setiap baris dengan penuh perhatian. Matanya bergerak cepat, seolah memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah kesalahan. Keringat tipis mulai terlihat di dahinya. Ia membalik halaman terakhir, dan disitulah ia benar-benar terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Tak ada yang berani berbicara. Bahkan, suara langkah kaki di sekitar pun seakan menghilang. Semua orang hanya bisa melihat perubahan wajah sang direktur. Dari yang awalnya meremehkan, kini menjadi tegang, bahkan sedikit pucat. Tangannya yang memegang dokumen itu terlihat sedikit gemetar. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap wanita kurir yang berdiri di depannya. Tatapan itu kini berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi nada merendahkan. Yang tersisa hanyalah keterjekutan dan sesuatu yang mulai mendekati rasa takut. Wanita itu tetap berdiri dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi kemenangan. Hanya ketenangan yang sama sejak awal. Momen itu terasa sangat panjang. Dan di saat itulah, semua orang mulai menyadari bahwa paket yang mereka anggap biasa itu ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah posisi, kekuasaan, dan mungkin nasib semua orang di ruangan itu. Suasana di lobi kini benar-benar berubah. Jika sebelumnya dipenuhi bisikan dan tawa kecil, kini semuanya lenyap tanpa sisa.
Yang ada hanyalah keheningan yang terasa menekan. Sang direktur masih memegang dokumen itu. Tatapannya terpaku pada halaman terakhir, seolah ia berharap isi tulisan di sana berubah jika ia membacanya sekali lagi. Namun tidak, semua yang tertulis di sana tetap sama. Dengan napas yang mulai tidak teratur, ia kembali menelusuri isi dokumen dari awal. Setiap kalimat, setiap tanda tangan, setiap stempel resmi, semuanya terlihat sah. Tidak ada celah untuk menyangkal. Salah satu karyawan yang berdiri cukup dekat mulai merasa penasaran. "Pak, itu apa ya?" tanyanya pelan mencoba memecah keheningan. Namun sang direktur tidak langsung menjawab. Ia masih terdiam, seolah pikirannya sedang berusaha mengejar sesuatu yang terlalu cepat berubah. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menurunkan dokumen itu perlahan. Tangannya masih sedikit gemetar. Lalu dengan suara yang jauh lebih pelan dari sebelumnya, ia berkata, "Ini tidak mungkin." Semua orang semakin penasaran. Wanita kurir itu tetap berdiri di tempatnya, tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya memperhatikan dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun. Sang direktur kemudian menatapnya lagi, kali ini dengan ekspresi yang benar-benar berbeda. Campuran antara kebingungan, keterjekutan, dan ketidakpercayaan. Dokumen ini menyatakan bahwa kepemilikan saham mayoritas perusahaan ini telah berpindah tangan, ucapnya perlahan. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang terkejut. "Berpindah tangan?" bisik salah satu staf. "Ke siapa, Pak?" tanya yang lain. Sang direktur menelan ludah. Ia tampak ragu untuk melanjutkan, seolah apa yang akan ia katakan terasa sulit diterima bahkan oleh dirinya sendiri. Namun akhirnya, ia membaca nama yang tertera di dokumen itu. Dan saat nama itu terucap, ruangan itu seperti berhenti bernafas. Nama itu adalah wanita yang berdiri di depannya. "Pemilik baru adalah Anda," katanya hampir seperti berbisik. Beberapa karyawan langsung saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Tidak mungkin. Serius itu? Dia, kurir itu." Bisikan mulai terdengar. Namun kali ini bukan karena meremehkan, melainkan karena syok. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, lalu menatap seluruh ruangan. Matanya tetap tenang, namun kini terasa lebih tegas. "Iya," jawabnya singkat. "Dokumen itu sah." Seketika semua orang terdiam. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada yang berani berkomentar. Semua perlahan menyadari bahwa wanita yang sejak tadi mereka remehkan, yang mereka anggap tidak penting, yang bahkan ditertawakan di depan umum, adalah orang yang kini memegang kendali atas perusahaan tersebut. Realita itu terasa seperti tamparan keras bagi semua yang ada di ruangan itu. Dan bagi sang direktur, itu bukan sekedar kejutan. Itu adalah momen di mana seluruh dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa semakin berat. Tidak ada lagi suara bisik-bisik, tidak ada lagi senyum sinis. Semua orang kini berdiri kaku, seolah waktu berhenti tepat di saat kenyataan itu terungkap. Sang direktur masih berdiri di tempatnya, memegang dokumen yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Matanya perlahan kembali menatap wanita itu, namun kali ini bukan dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan rasa tidak percaya yang bercampur ketakutan. "Ini benar?" tanyanya terbata-bata. Suara yang tadi tegas dan penuh wibawa kini terdengar goyah. Wanita itu mengangguk pelan. "Semua sudah melalui proses hukum, Anda bisa memverifikasinya kapan saja." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk menegaskan bahwa tidak ada kesalahan di sini. Sang direktur menelan ludah. Keringatnya mulai terlihat jelas di pelipisnya. Ia tampak kehilangan kata-kata, sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Perlahan sikapnya berubah. Ia yang tadi berdiri tegak dengan penuh percaya diri, kini tampak ragu.
bahunya sedikit turun, dan tatapannya tidak lagi berani menatap langsung. "Maaf, saya tidak tahu," ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar janggal keluar dari mulut seseorang yang sebelumnya begitu arogan. Beberapa karyawan saling pandang. Mereka juga mulai merasa tidak nyaman. Orang-orang yang tadi sempat menertawakannya kini menundukkan kepala, menghindari kontak mata dengan wanita tersebut. Suasana berubah drastis. Salah satu staf bahkan buru-buru merapikan meja resepsionis seolah ingin terlihat sibuk dan tidak terlibat dalam kejadian sebelumnya. Sang direktur kemudian melangkah sedikit lebih dekat, kali ini dengan sikap yang jauh lebih hati-hati. "Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan bersikap seperti itu," lanjutnya. Namun wanita itu tidak langsung merespons. Ia hanya menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi marah, tanpa juga menunjukkan rasa puas. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menekan. "Silahkan lanjutkan pekerjaan Anda seperti biasa," ucap wanita itu dengan suara yang tenang, namun tegas. Kalimat itu bukan hanya ditujukan pada sang direktur, tetapi juga pada semua orang di ruangan itu. Namun tidak ada yang benar-benar bisa kembali biasa. Rasa malu menyelimuti banyak wajah. Sang direktur mengangguk pelan, meskipun jelas terlihat bahwa ia masih berusaha mencerna situasi yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang tidak ia kendalikan. Dan lebih dari itu, ia baru saja menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Bahwa kesombongannya sendiri telah mempermalukannya di depan semua orang. Di sisi lain, wanita itu tetap berdiri dengan sikap yang sama. Tenang, sederhana, dan tidak berubah sejak awal. Namun kini, semua orang melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Bukan lagi sebagai kurir biasa, melainkan sebagai sosok yang memiliki kekuasaan dan juga pelajaran besar yang baru saja ia tunjukkan tanpa perlu meninggikan suara. Dan dari momen itu, satu hal menjadi jelas. Rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah diberikan, kini muncul secara spontan, tanpa diminta. Ruangan itu masih diliputi keheningan yang panjang. Tidak ada yang berani memulai kepercakapan. Bahkan suara AC yang biasanya tak terdengar, kini terasa begitu jelas di telinga. Semua mata tertuju pada wanita itu. Bukan lagi dengan tatapan meremehkan seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa segan, bahkan hormat. Wanita itu melangkah pelan ke tengah ruangan. Setiap langkahnya terasa tenang, tidak tergesa, namun penuh makna. Ia berhenti sejenak, lalu memandang satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Wajah-wajah yang tadi tertawa. Wajah-wajah yang tadi berbisik. Wajah-wajah yang menganggapnya tidak berarti. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia menarik napas pelan, lalu mulai berbicara dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saya datang ke sini hari ini bukan untuk mempermalukan siapapun." Kalimat itu langsung membuat beberapa orang mengangkat kepala perlahan. "Saya juga tidak datang untuk membalas perlakuan yang saya terima tadi." Sang direktur menunduk lebih dalam. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh langsung kesadarannya. Wanita itu melanjutkan, "Saya hanya ingin melihat bagaimana orang-orang di sini memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak penting." Ruangan kembali hening. Tak ada yang bisa menyangkal. Semua tahu apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Karena pada akhirnya, cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu seperti tamparan halus, namun terasa sangat dalam. Beberapa karyawan mulai menundukkan kepala. Ada yang merasa malu, ada yang menyesal, dan ada pula yang mulai menyadari kesalahan mereka. Wanita itu menatap ke arah sang direktur. Tatapan mereka bertemu, kali ini tanpa kesombongan, tanpa ego, hanya ada kesadaran. Menjadi besar bukan hanya soal jabatan, tapi tentang bagaimana kita menghargai orang lain, sekecil apapun perannya. Sang direktur tidak bisa berkata apa-apa,
Semua kata yang biasanya mudah keluar terasa tertahan di tenggorokan. Wanita itu lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Saya berharap, mulai hari ini tempat ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Tempat di mana setiap orang dihargai, bukan dinilai dari penampilannya. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah menerima pesan itu dengan sepenuh hati. Suasana yang tadinya penuh kesombongan, kini berubah menjadi refleksi. Wanita itu tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penuh ketenangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Langkahnya tetap sederhana, sama seperti saat ia pertama kali datang. Namun kini, setiap langkah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi yang meremehkan. Tidak ada lagi yang mentertawakan. Yang ada hanyalah rasa hormat dan pelajaran yang akan diingat oleh semua orang di ruangan itu. Dan di hari itu, bukan hanya jabatan yang berubah, tetapi juga cara pandang dan hati banyak orang yang akhirnya tersadarkan. Dari cerita ini, kita diingatkan akan satu hal yang sangat sederhana, namun sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kita tidak pernah tahu latar belakang, perjuangan, atau bahkan kekuatan yang dimiliki seseorang di balik kesederhanaannya. Sikap meremehkan bukan hanya bisa melukai orang lain, tetapi juga bisa menjadi cerminan buruk bagi diri kita sendiri. Belajarlah untuk selalu rendah hati, menghargai setiap orang tanpa memandang status, pekerjaan, atau penampilan. Karena pada akhirnya, bukan jabatan yang menentukan nilai seseorang, melainkan sikap dan cara kita memperlakukan orang lain. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.